هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, kita melanjutkan kajian hadis, kajian ayat Al-Quranul Karim mengenai kehidupan. Allah tadi berfirman, وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Di dalam hidup ini kita sungguh merasakan bagaimana berbuat baiknya Allah Ta'ala. Pagi kita dibangunkan tidur dalam keadaan sehat, bernafas. Dalam tidur sendiri kita merasa lega, badan bisa istirahat. Anda membayangkan kalau sekiranya mata ini tidak bisa tidur, terpaksa sebagian orang memakan pil tidur supaya mengantuk, supaya bisa tertidur. Sehingga dengan demikian berpengaruh kepada kesehatan. Tetapi kita alhamdulillah dikasih Allah rasa penat, capek, sehingga akhirnya kita belum tidur. Bukankah ini kebaikan dari Allah Ta'ala? Bayangkan orang yang tidak bisa tidur, sehingga berpengaruh sampai kepada psikologinya sendiri, berpengaruh. Dia terganggu, cara berpikirnya tidak normal karena kurang tidur, gampang marah dan seterusnya. Tetapi kita dalam tidur sendiri Allah kasih kebaikan, Allah kasih kenikmatan, sehingga kita tertidur. Setelah kita bangun, kita pun segar kembali. Jadi Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita diberinya waktu hari yang panjang untuk beramal, beribadah, berbuat baik kepada semua orang, bekerja untuk menghasilkan, berproduksi demi kesenangan kehidupan kita di dunia. Oleh karenanya kehidupan yang Allah ciptakan ini harus kita juga isi dengan kehidupan, harus kita isi dengan kebaikan. Sebagaimana Allah tadi telah berbuat baik kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Berbuatlah yang baik. Umpamanya kepada sesama manusia, jangan engkau sakiti manusia, bahkan jangan engkau sakiti makhluk lain, hewan, tumbuhan, tanaman, hutan, alam di sekitarmu, air, udara. Allah ciptakan bersih, jangan engkau kotori. Itu namanya engkau sudah berbuat baik. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang akrab dengan alam. Lalu Allah berfirman, wala tabghil fasada fil ardh. Jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka berbuat orang-orang yang berbuat kerusakan. Jangan berbuat kerusakan. Air yang Allah ciptakan dalam keadaan bersih, jangan kau buang ke dalamnya sampah, limbah industri, limbah kimia dan seterusnya yang mengakibatkan tercemarnya laut, sungai. Akhirnya manusia yang lain menjadi korban. Ikan yang hidup di laut menjadi korban. Mereka, ikan-ikan itu memakan zat-zat beracun sehingga mereka mati. Dan ikan ini dimakan manusia. Akhirnya manusia pun ikut keracunan gara-gara ulah tangan manusia sendiri yang membuang limbah industri, limbah kimia, pabrik dan sebagainya ke dalam laut. Jadi Allah Ta'ala sudah menciptakan alam ini begitu bersih, jernih, udara. Jangan kau kotori udara ini dengan polusi. Apakah asap dan yang sejenisnya, bekas industri, cerobong asap dan seterusnya. Ini semuanya adalah bentuk pengerusakan terhadap alam yang tadinya Allah titipkan alam ini kepadamu dalam keadaan bersih agar engkau nikmati udaranya yang bersih, suasananya yang enak. Tetapi karena kotornya lingkungan, buruknya lingkungan, mengakibatkan manusia juga pada gilirannya akan terhimpit. Manusia mengakibatkan tidak bisa hidup nyaman, dan pada ujungnya mereka pun ikut menderita
Oleh karenanya Islam sebagai ajaran agama yang sesungguhnya tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bahwa manusia itu membutuhkan kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, suasana bernafas enak, tidak saling mengganggu, tidak menzalimi. Perbuatan menzalimi itu di dalam Islam sangat dicela. Sekecil apapun makhluk tidak boleh kamu zalimi. Burung, hewan apapun tidak boleh kamu bunuh, hingga semut. Kalau semut itu tidak mengganggumu, tidak menganiayamu, tidak menjadi ancaman bagimu, Islam tidak membolehkan kamu bunuh dengan begitu saja. Begitu juga dengan makhluk orang lain. Jadi Islam ini adalah merupakan agama yang sejalan dengan konsep peradaban. Konsep peradaban itu ingin melahirkan masyarakat manusia yang bersahabat dengan alam. Begitu juga konsep peradaban di mana manusia betul-betul menjadi manusia sejati, bukan manusia separoh. Satu sisi dia manusia, tetapi di sisi lain dia kehilangan kemanusiaannya. Inilah yang banyak terjadi di dunia. Hingga di kota-kota metropolitan, sebenarnya manusia itu adalah manusia yang separuh manusia. Fisiknya saja manusia, tetapi jiwanya, mentalnya hampir jauh dari kemanusiaan. Islam tidak demikian. Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله